udah kenal lama dengan Meme dan Afid. Gue tahu Afid dulu emang sempet nakal. Dan gue gak setuju sama hubungan mereka. Tapi karena mereka udah nikah, ya gue fine aja. Tapi kali ini, ketika gue tahu Afid itu bohong, gue gak terima dan gue bener-bener bersikeras gue pengen bantuin Meme kali ini. Ayo itu dia Meme. Ada yang kayak gini-gini sih Jess. Ah gue males banget kalau kayak gini cabut aja gue. Nah gue tuh gak suka yang kayak gini-gini Jess. Gue udah ngomong sama lu. Meme sempat gak mau gue ajak untuk gabung bersama tim PJN. Tapi gue yakin banget kalau Meme percaya dengan tim PJN, ini akan benar-benar bisa membuka pikiran dan hati dia bahwa Afid itu lagi bohong. Gue udah curiga ya dari awal lu gak kayak gini. Gue curhat sama lu soal masalah gue tapi gak harus dipublikasi kayak gini. Malu lo, gue udah gak tahu. Oke, Jessica mau bantu lo. Sekarang suami lo, maaf ya, gue udah tahu cerita semuanya. Oh jadi Jessica lu udah. cerita semuanya? Semua masalah gue lu cerita juga sama orang Ya lain? memang harus. Iya. Sama tim gue, sama Oke. tim PJN. Oke, sekarang setahu lo, setahu lo suami lo di mana sekarang? Dia kan di luar kota dong, dia kerja. Di Malang. Iya. Tapi Jessica punya bukti kalau suami lo di Jakarta. Ya udah, mau nggak kita buktiin? Gak mungkin. Gue percaya banget sama suami. Nih, Dia juga. lo lihat. Oke, lihat. Kalau memang dia tidak terbukti di Jakarta, lo boleh marah sama kita, lo boleh tuntut kita. Gue jaminannya ini nggak akan bikin malu lo, justru ini bikin mata lo terbuka kalau Afid itu baik atau enggak. Enggak, Susah. Gue udah bawa tim gini, gue malu dong kalau lo Gue lebih malu. Gue lebih malu. Oke, ya udah. Sekarang lo nggak mau ya? Nggak mau? Oke, nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa orang. Kalau nggak mau, kita cari klien lain aja. Ciripa mana klien? Klien lo aja, Ciripa. Udah, terserah, kita ganti. Nggak apa-apa, lo ngomong nggak apa-apa. Kenapa laki gue kan kenapa? Iya. Laki gue aja kan kenapa-napa. Ya udah. Dia baik-baik aja, dia lagi kerja di luar kota. Ya udah, lo percaya suami lo di luar kota kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita buktiin. Gue mau buktiin kalau laki gue juga baik. Kalau kalian yang salah, kalian harus ditangkap semua. Kalian harus ditangkap semua. Oh iya, nggak masalah. Ayo, kita ikut. Setelah gue bujuk, gue minta Mas Uya dan Kak Jo bujuk, akhirnya Meme mau dan setuju untuk membuktikan bahwa Afid itu setia atau tidak. Oke, sekarang kita akan menuju kemana, Jessica? Kita udah janjian sama ini seseorang yang kenal sama suaminya Meme. Oke, ya udah. Oke, kita menuju ke sana ya. Udah deket ini. Itu yang di pinggir jalan itu. Kok kelewatan? Kita parkir dulu sini, Ya, kita mau tanya-tanya soal Afid. Afid temen lo. Afid ada di Jakarta. Update ya ada Jakarta. Di Jakarta. Lo tau Afid di mana sekarang? Iya gue tahu tapi lu siapa? Ya lu juga siapa? Gue gak kenal sama Ya lu. gue temannya Update kan. Oke, lo temennya Afid tapi nggak kenal ini siapa ya? Saya nggak tahu dia. Oke. Mas, kok kayaknya gue aja gak kenal dia aja gak kenal gue. Apa ini jangan-jangan settingan lo ya Jess? Ya enggak, emang gue beneran ketemu dia sama Afid yang Nah sekarang sekarang lo tau tuh di mana kan? Iya. Lo sekarang tau Iya. tuh di mana? Lu nih siapa mau cari tahu Update di mana? Gue bininya. Apa? Lu bininya? Enggak lu bohong sama Update. Lalu pas saat kita bilang ke Alfon bahwa ini adalah istrinya dari Afid, Alfon kaget. Lo jelas kan gue di mana sih? Satu istrinya cuma tahu gue bukan dia. Oke, sekarang gini. Lo tau Afid di mana? Gue tahu Update di mana cuman gue nggak Oke, tahu anterin gue sekarang. Gue nggak mau Gue ikut istrinya. Nih, ini buktinya nih. Gue
nih bininya Afid. Ini gimana sih? Gua nggak mau ikut-ikutan. Lu udah lihat Putri, jangan Kok lo jadi takut? Kok lo jadi takut gitu? Fon, Alfon. ya. Tahu, tapi lo nggak bantuin kami kan? Dan Alfon pun mengundurkan diri. Dia kayaknya tiba-tiba berubah pikiran. Dia pergi masuk ke mobil dan kita pun menghalangi mobil Alfon. Tahan. Fon, ngobrol sebentar aja, Fon. Woi, lo turun deh, turun. Namun akhirnya Mei memohon kepada Alfon untuk menolong dia, membantu dia, dan Alfon pun mau. Kalau lo ngebantuin, lo bisa nyelamatin rumah tangga dia, Fon. Iya. Oke. Oke. Gue bisa Ya bantu udah. lo, cuman sorry banget gue nggak bisa bantu hari ini. Nah, Jangan ntar dia kabur ya. Tapi bener ya, apa lu bantuin ya? jangan next, bisa kapan? Gue minta nomor lo deh. Oke. Mereka pun tukeran nomor telepon, kita pun tukeran nomor telepon. Kita akan janjian ketemu lagi besok. Ya udah, oke yuk. Kita Yaudah, jalan thank you ya, dulu. Fon ya. Thank you, Fon. Kita pun mengantar Mei untuk kembali ke rumah tante. Oke, thank you ya. Ya udah deh, kita sudahi aja untuk hari ini di Playboy Zaman Now dan kita akan atur strategi betul bahkan kita besok. Kenapa? Mei, buka. Mas, Ya kenapa, Mei? barusan Alfon telepon, katanya dia udah lihat Afid. Dia udah kan serius. Ya, Naik. Jangan. Saat kita pergi, tiba-tiba Mei lari menggedor-gedor mobil. Dia bilang katanya Alfon memberikan informasi mengenai di mana Afid sekarang. Ya udah maju. Ayo, Pak Didi. Nih. Pelan-pelan, Dok. Oke, depan. Itu. itu aku beneran Afid ya? Afid ya? Oh, motor Jangan, parkir sebelah. Parkir sebelahnya aja. Di sana kita melihat Afid sedang mesra dengan seorang wanita. Kita punya Udah lama banget lo maksudnya. Iya. Jadi kita nggak akan bisa Sekarang, tahu. Pi. Oke. Please. Lo Sekarang gini percaya aja. sama kita ya? Telepon Alfon. Lo percaya sama gue? Iya, Telepon Alfon. Ini baru pertama kali. Iya, telepon Alfon Ini dulu. baru pertama kali kebohongannya. Kamu harus sabar. Halo? Pon, gue udah di depan warung tapi lo di mana? Sini Pon, masuk Pon. Iya. Oke, Alfon. Oke, Thank you ya. Thank you banget lo udah bantuin kita. Lalu kita meminta Alfon untuk masuk ke dalam. Alfon kita pasangin mic di bajunya supaya kita bisa mendengarkan apa pembicaraan antara Afid dengan wanita yang kita tidak ketahui namanya di dalam warung kopi tersebut. Jadi aku pakai Ya, urus lo. Ya, urus. Afid. Halo bro. Dari mana nih? Biasa. Bentar. Iya, Mas. Halo.
Pagi bener sampai sini ya. Iya. Bang, kopi susu satu dong, Bang. Mantap. Mana pasangan lu? Ya gitulah, Bro. Oke. Bersandar di pundaknya, ini kelihatan banget hubungan mereka tuh sangat dekat sekali. Emang seperti orang lagi baru anget-angetnya. Betul. Kalau orang baru anget-anget artinya mereka bisa jadi baru menikah. Lu dengar-dengar lagi sibuk apaan sih? Katanya lu pindah kerjaan berdua. Lu bukannya sibuk kerja bisnis luar kota ya bro? Masa nyari kerjaan ke gue? Bercanda aja lu semua emang. Bukan gitu. Gua kan sekarang udah nggak ada kerjaan. Sedangkan gua makan aja Indomie, ya gua yang bayarin. Oke, dia bilang nggak punya kerjaan, yang bayarin cewek ini. Enggak mas. Dia tuh jelas-jelas ada kerjaan. Dia tuh distributor sayur mayur. Dia di Malang. Nggak mungkin. Bener aku tahu mas. Dia aja sering transfer kok sama aku tiap bulan. Transfer sama kamu? Iya transfer sama aku. Nggak mungkin kalau dia nggak ada kerjaan mas. Makasih ya. Ya, Suap-suapan. Lolos suap-suapan. Iya dong. Kalau juga pengantin muda. Pengantin muda berarti itu siapanya? Enggak. Mas, aku mau ke sana sekarang ya mas ya. Aku mau ke sana. Mas dia kayak gini loh mas. Tunggu. Dia kayak gini mas. Kamu jangan. Kita udah dibantuin sama Alfon, nanti Alfon malah jadi kena juga berantem dia. Tuh kan mas, dia pergi mas. Dia pergi kan. Oke. Ayo kita kejar. Gimana? Ayo, Jangan. Lihat dulu gimana nih? Sini pak. Kita tinggal aja, kita tinggal. Oke, dia naik motor, jangan pakai rekam jejak. Mas cepetan dong mas. Oke. Di belok kanan. Ceweknya masuk ke dalam rumah. Cowoknya tuh masuk ke dalam rumah. Jangan dulu. wanitanya masuk, Afid pun masuk. Kita semakin yakin, wah berarti Afid punya istri di Jakarta dan mereka baru menikah. Kita pengen tahu itu rumah siapa dan gimana lu masuk bersama kamera Jessica, lu pura-pura dari ATV untuk bikin survei. Ya, Oh iya, benar. Jangan, bukan kamu. Jangan. Biar aku aja yang masuk sekalian. Kita masuk. Enggak, Be. Please, masuk dulu. Kita mengirimkan kru kita yang memakai seragam ANTV bersama kamera untuk berpura-pura melakukan survei penonton ANTV. Mbak, saya dari ANTV mau nanya. Tim kita mendapatkan penolakan. Wanita yang tidak kita ketahui namanya tersebut pun curiga. Dia bilang bahwa kita melakukan penipuan. Benar Mbak, saya dari ANTV Mbak. Benar Mbak, ini. Mbak udah lihat ini. Nih, hah? Pak, ada yang mau nipu saya, Pak. Keesokan harinya, kita tungguin di depan rumah tersebut yang kemarin kita datengin. Kita pengen tahu dan kita pengen menyelidiki ada hubungan apa antara Afid dengan wanita tersebut. Apakah mereka suami istri atau tidak? Ya udah, sekarang kita tungguin aja, kita akan lihat ya. Apakah sekarang pertanyaannya Afid ini emang tinggal naik? Iya. Itu Afid. Tapi yang mengagetkan, Afid tiba-tiba malah datang dari luar menuju ke rumah tersebut. Jadi Afid ini tinggal di sini apa enggak sih sebetulnya? Mas, Afid udah ada loh, Mas. Aduh, maksudnya ini lama banget sih. Tunggu. Itu cewek siapa coba? Maksudnya ini leher banget
sih? Udah ada Afif loh. Udah kemarin depan nih. mata loh Mas Boyan. Ya kita mesti pelajari dulu gerak-gerik mereka tuh apa hubungannya. Bu Jajal udah kelihatan kayak gini ngapain sih? Aku udah nggak sabar nih aku bisa turun sekarang. Kira-kira kalau seperti ini apa hubungan mereka coba? Dia kayak lagi nunggu seseorang deh. Samperin aja nih. Kayak nunggu seorang. Ini ada mobil, ada mobil. Oh dia masuk dalam mobil. Tapi yang anehnya, wanita tersebut pergi, tidak diantar Afid namun dijemput oleh sebuah mobil. Kenapa dia gak nganterin, dia dijemput mobil? Kalau emang Malah saling. istrinya ya harusnya dianterin dong. Tiba-tiba Afid menelpon Mei. Dia telepon Mas gimana dong? Katakan. Kontrol emosi ya. Biasa Udah, aja, angkat, biasa aja, Mei, biasa aja. Halo? Halo sayang. Iya, Pi. Kamu lagi ngapain? Lagi di rumah. Jangan capek-capek ya. Kamu lagi di mana sih sekarang, Pi? Lagi di Malang. Jujur. Kamu lagi di mana? Lagi lihat sayur-sayuran kita. Buat cari uang buat kamu loh. Buat anak kita juga nanti. Yang bikin kita kaget ternyata dari obrolan telepon mereka, ternyata Mei sekarang sedang dalam keadaan hamil. Jaga kandungan kamu ya. Soalnya kan itu anak pertama kita, jadi kamu harus jaga. Iya, Pi, iya. Ya. Sayang, nggak apa-apa kan kita jauh ya. Kamu kapan pulang sih? Kamu kapan pulang? Aku kangen banget kalau masih sama kamu. Ya pokoknya cepatnya aku pulang ya. Kamu kabar ya. Kita bakal nunggu kamu pulang. Kamu nggak macem-macem kan di sana? Makan cuma punya kamu. Ya, love you. Sakit sih langsung. Lu hamil? Aku nggak bilang sama gue, Mei. Itu alasannya kenapa gue tuh pengen cari dia. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang wanita membawa kopi. Ini siapa lagi nih cewek nih? Dari cewek luar. Ini siapa lagi nih cewek nih? Ini siapa lagi nih? Apa jangan-jangan ini sebetulnya istrinya Afid? Tapi kok bisa tinggal di rumah yang sama dengan wanita tadi? Apa coba pikirannya? Terus gue gimana dong, Jen? Ada ibu-ibu. Itu ibu-ibu siapa lagi? Marah-marah. Kita mau denger gimana dong? Bisa nggak? Lalu tiba-tiba seorang ibu-ibu datang marah-marah di rumah tersebut. Coba, panggil ibu siapa? Panggil itu siapa? Kita pun menyuruh Ciripa untuk mendatangi ibu tersebut. Jadi itu ceritanya kayak itu belum bayar
kontrakan selama 3 bulan. 3 bulan? Nah, belum bayar kontrakan, ibu tuh kesel. Iya. Kalau nggak diusir, makanya dia usir sana ada yang mau masuk. Dan dia itu di sini tinggal bertiga. Nah, tapi ibu tuh tahu nggak itu siapanya? Nah, tahu katanya dia pengantin baru. Pengantin baru. Yang mana pengantin baru tuh ceweknya yang mana masalahnya? Iya. Lu nggak nanya lagi? Nggak mau. Yang pertama dia Salim. Yang Terus kedua dikasih kopi. Kasih kopi. Dua istrinya apa? Berarti dia poligami dong. Poligami? Terus aku gimana dong Mas Uya? Kok poligami sih? Oke, dia pergi. Iya. Oh, kita ikutin. Kita ikutin. Sekarang kita udah sampai di suatu tempat dan ini tempat yang kemarin lagi berarti dia datang ya. Tempat nongkrongnya dia. Oke, dan dia nongkrongnya di warkop berarti ya. Sekarang kita punya seorang penggoda yang akan berpura-pura nyasar atau nyari kos-kosan sekitar sini dan akan masuk ke warkop situ. Iya. Oke, coba panggil penggodanya Yola. Masih polos-polos gimana ya? Pokoknya kita akan lihat lo ke sana. Nanti lo akan tersambung dengan ini, ya. Oke. Di kupingnya tolong dibuka. Ya, sudah ada alat pendengar dan akan terhubung dengan handphone kita. Langsung Oke, masuk. siapa nama kamu? Susan. Oh, kalau gede mau jadi apa? Susan akan berpura-pura menjadi seorang yang lewat ke warkop dan ingin mencari kos-kosan di sekitar sini. Oke. Lo pura-pura lihat-lihat kanan kiri. Benar saja, Afid pun tergoda. Oh, ditanggepin. Ini memang dianya aja yang nggak tahu suami gue main banget kayak gitu Mas Uya. Tapi Mas lagi ngapain sendirian di sini? Jomblo dia. Oh, jomblo. Mas nggak punya pacar, nggak punya pacar. Masa nggak punya pacar? Wah, seriusan Mas nggak punya pacar? Oh dia, tapi bener dia nggak punya pacar. Iya, dia punya istri. Lo ada suka pernah sama cewek gitu? Atau mirip sama mukanya sama kamu? Siapa? Ya ada lah pokoknya. Ya udah kalau gitu dia kawinin aja mantannya, ngapain kawinin aku? Cakapan aku sama cakapan dia. Cakapan kamu lah. Oh masih sih? Iya. Oh dia mengingatkan seseorang itu cakapan dia katanya. Cakapan penggoda kita. Tak pernah ada lagi di hatimu. Aku minta kontak kamu dong. Oh, mau kontak aku. Buat apa? Kan kita bisa lebih dekat. Sekalian kamu kan katanya mau cari kosan buat aku kan? Tapi sudah aku kasih nomor aku. Kita janji ya, kita video call. Dan mereka pun tukar-tukaran nomor telepon. Kita kayaknya sehati deh, pakai bajunya aja bisa sama. Tapi kayaknya memang kita jodoh deh. Kok kita sehati deh, kok kita pakai baju bisa sama begini. Kayak kita jodoh deh. Kita hitam-hitam loh, ya kan? Kayak kita kalau dalam gitu, hitam-hitam. Kayaknya emang ada sehati deh. Iya, kayak kita jodoh. Iya. Ya ampun. Kenapa? Lah mau Oh, jangan di tangan jalan nih. Lalu kita suruh penggoda kita Susan untuk pergi dari situ. Kita bikin penggoda kita juga jual mahal dikit dong. Kita akan lihat reaksi Afid seperti apa.
gini aja deh, lu jual mahal dulu. Nanti kita kalau aku nyari kosan, aku telepon kamu ya, atau kita janjian makan malam gitu. Gak usah deh mas, aku nanti aja. Lo kenapa? Masalahnya hari ini aku gak bisa bangun, sorry banget ya. Oh ya udah. Tadi kan kamu yang minta, kan aku. Nanti aku kasih tahu kamu tempat yang bagus. Oh ya udah. Oke? Ya. Jadi kalau ada apa-apa kamu telepon Iya, aja ya. ya. Nanti aku telepon ya. Bye. Nunggu mangsa baru. Oke. Nah, Lo tau tuh, lo yang kayak gini, lo yang godain laki ibu, lo yang laki ibu, lo yang gatel, lo yang gatel, lo yang gatel. Kalau Mbak aja yang emang kegatelan, orang dari tadi nggak ada yang ngomongin Mbak kok dia ngomongin malah ngomongin mantannya. Udah nelfon. Ini nelfon. jangan dong. Kita telepon. Ih, lo tuh ya. Speaker. Halo. Kamu di mana? Aku baru sampai nih. Kamu di mana? Aku masih di rumah yang tadi. Kok baru ketemu, baru pisah, kamu udah nelfon aku lagi? Kenapa? Iya, nggak tahu. Aku kangen aja bawaannya. Masa sih kamu kangen sama aku? Kangen. Ntar malam kita video callan yuk. Ntar malam video callan. Kita mau video call sekarang. Aku lagi mau mandi. Udah, video call sekarang aja. Aku boleh kamu sebentar aja. Aku lagi mau mandi loh. Aku udah di kamar mandi nih. Ya, kamu nggak bisa ya? Karena aku pengen lihat. Wah, gatel banget sih lo. Halo, emang kamu lagi sama siapa sih? Woi. Woi, lu dasar lu gatel lu. Lu aja yang kayak gitu suruh sama mas lu ya. Lu. Saya bantuin lo. Lu udah gatel banget tau gak sih? Mas, dia video call nih. Video call mandi lah. Sekarang kan itu gimana? Jangan. Lo ngomong kayak gitu di depan bininya lo. Itu kan alasan supaya dia nggak angkat telepon, bilang lagi mandi. Ya tapi ngomongnya aja udah gatel banget tau gak sih mereka berdua? Gatel banget tadi kan saya malam. Masuk. Buruan. Aduh. Kabur. Ayo dong. Ada curiga. Udah jalan dulu. Ya, jalan dulu. Dia nyebrang. Masuk. Buruan. Jangan kesini loh. Kelar nih udah. Jalan. Dia curiga apa gimana ya? Ketahuan gak sih? Mbaknya sih berisik banget sih kan. Iya, Udah. Makanya gue bilang lu jangan begitu dong. Jangan gitu berisik sih. Udah. Gara-gara lo terlalu emosional. Sekarang kita harus udahin aja penyelidikan kita hari ini. Kita akan pikirkan lagi strategi selanjutnya tetap di Playboy Jamano. Kamu terciduk. Di hari penjebakan kita melakukan strategi yang berbeda. Oke, jadi gini, kenapa ada Alfon di sini? Karena Alfon nanti adalah satu-satunya orang yang akan bisa membawa cewek yang kemarin kita temuin di warung kopi kemarin. Dan yang ada di rumah kemarin kita datangin ya. Iya. Oke, dan lo sudah bisa mengontak cewek tersebut untuk datang ke sini nanti ya. Iya. Namun selama kemarin ya, apa yang dilakukan Afi terhadap kamu? Nih, dia tuh kebanyakan tuh kayak ngajak. Dia kepincut banget buat dia. Oke, ya gue baca ya. Oke. Senang deh ketemu sama kamu. Ntar aku bantu cari kos-kosannya ya. Oh iya, hai juga. Iya boleh nanti bantuin aku ya kata kamu ya. Oke, kamu lagi ngapain nih? Aku nggak lagi ngapa-ngapain sih. Terus kamu pakai hal lagi. Kamu? Iya. Iya, ini aku lagi nyantai aja. Oh, kapan nih kamu bisa temenin aku cari kos? Kamu bilang ya. Kalau sekarang bisa. Aku mau video call, kamu bisa nggak tuh? Lihat, dia mau video call. Silakan. Semuanya.
Aku tuh belum baru salaman sebentar gitu tadi loh. Oke. Penggoda kita akan menelepon Afid, nanya, kamu jadi apa enggak? Oh ya udah, aku tungguin ya. Tapi kita punya strategi lain. Nanti pas Afid datang, penggoda kita yang namanya Susan itu justru tidak akan datang lebih dahulu. Yuk. Dia datang. Panggilannya dia datang. Oh iya benar dia itu. Claudia udah datang. Hati-hati. Kamu jangan muncul dulu kalau dia biar dulu. Afid sampai di kafe tersebut. Lalu kita masukkan penggoda kita yang bernama Claudia. Oke, sekarang penggoda Claudia. Lu masuk belaga-belaga kebingungan ya. Aduh, Mas, aku tadi kecopetan di depan. Terus aku sekarang nggak punya uang buat pulang ke rumah. Oke, tenang. Pacar aku Claudia berpura-pura menjadi seseorang yang baru saja kecopetan, kehilangan uang, diputusin pacarnya, ditinggalin pacar di tengah jalan. Clara mau tenang. Aku tadi kecopetan, terus pacar aku datang jemput aku dan sekarang kita berantem, dia ninggalin aku sendirian. Pacar kamu? Iya, dia ninggalin aku, kita berantem, Mas. Udah, nggak apa-apa. Ada aku juga di sini, nanti aku bantu kamu ya. Dia emang hobinya menolong cewek-cewek cantik. Dia ngerayu Claudia habis-habisan. Bener-bener playboy zaman now. Kenapa coba kamu bisa mutusin kamu? Kamu cantik, kamu mulus kulitmu. Kamu cantik, kamu mulus. Dia aja bilang sama aku tuh nggak seksi, aku gendut, aku... Enggak loh, kamu seksi loh. Dia aja bilang sama aku tuh nggak seksi, aku gendut, aku... Enggak loh, kamu seksi loh. Oh, dibilang kamu cantik, kamu seksi. Penggoda kita yang namanya Susan pun berpura-pura untuk menelepon bilang telat. Itu... Ada telepon? Bentar ya. Iya. Ban ojek aku kempes nih. Kamu bisa jemput aku sekarang aja gak? Saya kalau sekarang nggak bisa, soalnya tuh lagi ada ketemu sama teman lama. Kalau Aku dia, nggak bilang nggak bisa loh. Aku dia kamu bilang samperin. Mas, aku boleh nggak jadi pinjam uang kamu? Bentar ya. Dimatiin. ajak duduk lagi kalau dia. Tadi tuh gula sama beras di rumah habis. Kamu yang ngurusin semuanya? Ya, jadi makanya kalau kamu sama aku nanti kamu tenang walaupun kita sudah berkeluarga. Aman, karena aku yang handle semua, kamu santai aja di rumah. Kamu ngomongnya jauh banget sih, tidak ke arah sana. Karena aku tuh ngeliat kamu seperti masa depan aku. Kamu tahu nggak pertama kali aku lihat kamu? Aku yakin kalau kamu pelabuhan terakhir. Itu pelabuhan terakhir. Udah mas, aku nggak kuat. Aku mau turun aja mas. Jangan. Aku udah nggak kuat lihat kayak gini. Mas, aku mau samperin Nara dulu. Oh iya, cepet suruh kesini ya. Suruh kesini ya. Mei keluar, lalu terjadilah keributan antara Mei dengan Nara. Lo siapa? Lo siapanya Afid? Lo istrinya Afid lo bilang? Iya. Lo ada bukti? Lo ada bukti kalau sama dia udah nikah? Ternyata mama ada gue kayak gini. Ya gue istrinya. Gue istri sahnya.
Oke, lo kenal dengan Afid gak? Kenal? Pacar, ya. Dia bukan istri? Ya bukan. Jadi setahu saya emang yang dibawa Afid selama ini ya. Iya, tapi lo bukan Ya istrinya. udah, tetep aja lo tuh pelakor. Udah, iya. Lo yang ngerebut laki siapa? gua. Gua nggak kenal lu siapa Gua ya? istrinya, gua istrinya. Datang-datang aja lu kayak gitu. Gue pusing, gue mau Jangan dulu. Saya langsung suruh buat Susan masuk ke dalam lokasi penjebakan. Kita pengen tahu apa reaksi Afid setelah melihat Susan datang ke dalam kafe tersebut. Afid, Kita lihat ya. Penggoda kita yang kedua udah masuk dan dia melipir ngajak ke sini. Kita nggak bisa dengar. Kalau mau tahu pembicaraan mereka, kita masuk ke dalam mobil dulu. Ya udah. ini ada apaan sih Mas Uya? Apa? Ini ada apaan? Iya, udah masuk. Nanti kita jelasin. Masuk dulu ke dalam mobil. Ini maksudnya apaan ya Mas Uya? Oke, ya nggak. Sekarang gini ya, kita dengerin dulu sini. Kita bisa ada dia, kita dia cuma berdua doang. Itu temen aku. Dia itu temen aku, cuma dia tuh lagi kena psikologi. Tapi Afid itu pinter. Dia narik Susan. Dia bilang katanya cewek yang di ujung sana tuh lagi stres. Dia lagi konseling. Susan saya suruh duduk-duduk di samping Afid juga. Dan Afid itu bener-bener loh. Ini pemirsa Playboy zaman now harus lihat. Ini bener-bener Playboy zaman now. Dia bisa mengatasi keadaan. Tapi pinter loh. Dia berani mendudukan dua orang ini di sebelah. Dia kedip-kedip dia, kedip-kedip. Enggak lo situ, di sini dulu. gue istrinya, gue mau keluar. Oke, Gue istrinya, gue punya hak. Tapi yang jelas. Lu punya hak juga dong. Oke, tapi yang jelas. Siapa? Gue istrinya kasih ke dia semuanya. Gue yang lebih punya hak. Tanya aja ke Afidnya ya. Lo tuh pacarnya kan? Ini istrinya. Lo tahu Lu nggak semuanya ini pacar. Ya whatever, ini istrinya lo gimana sih? Istrinya. Lu aja nggak tahu tiba-tiba datang. Dan lu ngomong gitu. Tahan dulu. Tahan dulu. Kita dengar dulu. Mau dengar ya? Harusnya lo lihat dong dia punya istri Oke, atau enggak. kita mau dengerin dulu nggak? Nih, jadi kita jadi kawin nggak? Jadi nikah nggak? Gitu? Aku mau tanya, kita jadi nggak kawin? Dia jawab terus dia begini-begini. Iya. Oh iya, besok ya sekalian. Aku lu sekarang pura-pura pergi aja deh. Kalau dia. Ah, udah aku nggak suka sama kayak kamu kayak gitu. Lalu Claudia kita suruh untuk pergi dari situ. Namun saat berdiri, Afid tiba-tiba menyadari bahwa ada kabel yang menjuntai di belakang Claudia. Dia nanya, itu apa? Wah, mati ini ketahuan. Ketahuan kabel. Aduh, lo menghindar Claudia. Lo menghindar Claudia. Kamu ngapain sih? Hei, kamu jangan pegang-pegang kayak gitu. Jangan pegang-pegang. Kamu belain dia sih. Enggak, aku nggak belain dia. Kamu kenal enggak kan? Oh, dinanya kalian saling kenal apa enggak? Oh, gimana nih? Gimana dong nih? Kita mesti turun apa enggak? Claudia, coba kamu menghindar deh, Claudia. Ya udah kamu. Ya, apaan? Apaan? Dia mau menggeledah Susan. Dia mau menggeledah Susan. Lo pura-pura saling gak kenal ya. Penjelasan kayak gitu. Penjelasan, gue mau pulang mas. Iya, gue mau pulang. Terus siapa coba ngomong kayak bentar. Dia ke kamera kita. Dia sadar itu. Oke, keluar, turun. Siapa yang nelfon ini, ha? Bukan siapa-siapa, kan pegang tangan kayak gini. Ngapain gue lakuin buat lu kayak gini ke gue, ha? Apa yang gue kasih buat lu kayak gini ke gue lakuin, ha? Oke. Udah beneran. Hah?
kayak gini. Aku udah lama nggak mama tungguin papi di rumah tungguin kayak gini. Nggak bisa kayak gini. Dengar dulu penjelasan papi. Ya, dengar dulu. udah cukup. Gue sedih banget ngelihat Meme akhirnya tahu kalau suaminya tuh banyak banget kebohongan yang udah dibuat ke Meme. Udah lo nggak usah ngomong deh lo, dasar playboy lo. Enggak, nih. Enggak. Udah lama udah cukup, udah lama lagi. Ya, tahan dulu. Tahan dulu. Ya, tahan. Yes. Ya. Jadi Pak, pegang jadi Pak. Acara lu ya? Pegangin jadi Pak. Udah coba Siapa yang ngaduin? Siapa yang ngaduin semua? gue. Jadi lu, Jess. Lu tega. Lo bohong sama dia. Lo lagi ada di Jessica ya? Jakarta. Tapi kan gua Lo kenapa harus bohong sama dia? Tapi gua nggak ngomong buat dia. Gak ada. Lo tuh sama penggoda kita lo mau. Apaan? Enggak, Meme, jangan. Gak mau. Ini juga apa? Lu ikut-ikutan juga. Ini ngaduin. Hah? Lu ngaduin? Enggak, lu ngaduin ini di semua. Lu tenang dulu. Istri lu ngadu ke gua. Tapi lu ngerti, gua ngelakuin semua ini buat dia. Siapa gini caranya? Aku tahu sendiri, gua tuh nggak bisa apa-apa. Gue bukan mau ikut campur urusan lu ya. Cuma istri lu mohon-mohon ke gue. Sekarang mau gimana sekarang kalau sudah jadi kayak gini? Ya. Sekarang lo, oke. Enggak. Oke. Ya, tenang. Oke, sekarang lu minta maaf sama istri lo mendingan. Ngobrol sama istri lo. Nah, kamu jangan terlalu kayak gini. Kamu kan lagi hamil. Kamu kan lagi ada anak kita ya. Kamu butuh kamu lagi. Sayang jangan gini dong. Enggak, udah. Sayang kamu. Please kasih aku waktu sendiri, oke? Kasih aku waktu sendiri. Jangan gini. Enggak. Cerita, tahan, cerita. Lo butuh penjelasan sih. Udah, lo tuh mana gue kasih buat lo, Afif. Udah ngabisin duit gue buat ini lo. Dan Enggak butuh, udah butuh. Udah maksudnya aku nggak mau sama dia. Mas tolongin gua, Mas. Iya, oke. Sekarang gini. Oke, sekarang Mei dengan gue. Oke. Mei. Oke. Lo sayang sama Mei nggak? Iya, Mas. Mei, lo sayang sama Afid nggak? Sayang apa enggak? Sayang. Cinta nggak? Enggak. Afid. Kemana Papi berbohong sama Mami? Karena apa? Ini karena Papi pengen ngidupin Mami sama anak kita. Kita kan serba kekurangan. Itu cuma ini yang Papi bisa lakuin. Kalau kita nggak punya uang, kita juga bisa jalanin berdua nggak kayak gini caranya. Nggak kayak gini. Tolong dengerin Papi ya. Kasih Papi kesempatan sekali lagi ya. Ayo kita pulang ke Batam sekarang. Ayo kita pulang ke Batam sekarang. Gak mau kan? Dia udah pergi lagi sama cewek-cewek itu. Iya, ayo. Afid udah mohon-mohon ke Meme. Akhirnya Meme mau maafin Afid dengan syarat Afid langsung balik ke Batam saat ini.